Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan PPT kami, yang mana PPT kami yang berjudul Aplikasi Fungsi dalam Ekonomi. Ya, perkenalkan, nama saya Hanan Wiasto sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Odira Setiawati sebagai pemateri pertama. Saya Nabila Uleha sebagai pemateri kedua. Saya Sri Rosnawati sebagai pemateri ketiga. Saya Dicipta sebagai pemateri keempat. Ya, kita langsung saja ke pemateri, yang mana pematerinya saya serahkan ke. Terdapat beberapa kegunaan fungsi dalam analisis ekonomi. Penerapan aplikasi fungsi dalam ekonomi yang paling pokok adalah: 1. Analisis permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, pengaruh pajak, subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita jelaskan. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang. Fungsi permintaan akan suatu barang ialah P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawaran adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Yang ditanyakan, hitunglah berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Oke, langsung saja di perhitungan menjawab. Keseimbangan pasar tercipta pada kondisi permintaan sama dengan penawaran. Yang ditanya diketahui P sama dengan 15 Q kurang Q. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kita sederhanakan, kita pindahkan 15 ID sama dengan, kan pindah di sini 15 kurang P. Untuk 3 tambah ini kita IS sama dengan negatif. Untuk mendapatkan hasil dari QS kita perlu itu negatif 0,5 Q sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan dikurang P atau harga. Di sini untuk kita mendapatkan P itu kita bagi 0,5 Q dibagi negatif 0,5 Q sama dengan 3 dikurang 0,5 Q sini negatif sama dengan P dikurang 0,5 Q. Baik, lanjut. Negatif 0,5 dibagi negatif 0,5 hasilnya 1. Tapi tak usah ditulis, kita tulis saja Q sama dengan 0,3 dibagi negatif 0,5 yaitu negatif 6 dikurang P ini 1, berarti 1 dibagi negatif 0,5 yaitu 2, negatif ketemu negatif sama dengan positif, berarti di sini
dikurang P sama dengan QS-nya ini negatif 6 ditambah 2P ditambah 2P. Di sini 15 itu tetap 6 hingga berarti langsung aja 21 sama dengan negatif sama dengan 3P P sama dengan 7. Setelah didapatkan harga keseimbangan di pasar ialah RP7, selanjutnya memasukkan nilai tersebut kepada salah satu fungsi ID di sini. ID sama dengan 15 dikurang P. ID sama dengan 15 dikurang 7. ID sama dengan 8. S-nya sama dengan negatif 6 tambah P. S-nya sama dengan negatif 6 ditambah 2 dalam kurung P-nya itu 7. IS sama dengan 8. Maka keseimbangan pasar tercipta pada harga keseimbangan 7 dan kualitas keseimbangan sebesar 8 unit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. 2. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. A. Pajak. Pajak merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat bersifat pajak langsung dan pajak dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara langsung dari wajib pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan pajak perseroan. Langsung dari pajak tetapi melalui wajib pungut yang kemudian menyetorkan pajak kepada pemerintah seperti pajak penjualan dan pajak tontonan. Dalam pembahasan mengenai perpajakan ini kita membedakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu atas pajak per unit dan pajak persentase. Baik, di sini kita akan masuk di contoh soal. Contohnya itu apabila diketahui fungsi akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 kurang Q dan penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5Q. Kemudian apabila terhadap barang tersebut dikenakan pajak spesifik sebesar 3 per unit, hitunglah harga dan kualitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak P sama dengan 15 kurang Q, kemudian QD sama dengan 15 kurang P. Terus P, P min 3 ditambah 0,5Q. Kemudian QS
min 6 ditambah 2P. QD sama dengan QS. Terus 15 kurang P sama dengan min 6 tambah 2P. 21 sama dengan 3P. P sama dengan 7. Setelah didapatkan harga keseimbangan di pasar ialah RP 7, selanjutnya ialah memasukkan nilai tersebut kepada salah satu fungsi. Fungsinya QD sama dengan 15 kurang P, terus QD sama dengan 15 kurang 7, terus nilainya sama dengan 8. QS nya min 6 tambah 2P, min 6 tambah 2 dalam kurung 7. Setelah dikenakan pajak sebesar 3 per unit, maka fungsi penawarannya saat ini akan berubah menjadi P sama dengan 3 ditambah 0,5Q tambah 3. P sama dengan 6 tambah 0,5Q. Q sama dengan min 12 ditambah 2P. Sedangkan fungsi permintaan tetap yaitu Q sama dengan 15 dikurang P. Keseimbangan pasar tercipta pada kondisi QD sama dengan QS. Kurang P sama dengan min 12 ditambah 2P. 3P sama dengan 27, P nya sama dengan 9. Setelah didapatkan harga keseimbangan P sama dengan 9, dimasukkan dalam salah satu fungsi yang ada. QD sama dengan 15 dikurang P, terus 15 dikurang 9, kemudian 6. Terus QS nya sama dengan min 12 ditambah 2P, terus min 12 ditambah 2 dalam kurung 9 dengan 6. Sehingga kondisi keseimbangan setelah dikenakan pajak 3 per unit ialah harga keseimbangan meningkat dari sebelum pajak 7 saat ini menjadi 9 dan kuantitas keseimbangan menurun dari semula 8 unit saat ini menjadi 6 unit.
B. Subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produser atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Dengan demikian, harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah, yaitu harga yang lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih besar. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan dengan S. 3. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A dikurang BP mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang tersebut. Bentuk persamaan ini mengandung asumsi bahwa permintaan hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan faktor lain dianggap tidak berpengaruh. Sedangkan dalam kenyataan ada barang-barang tertentu yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Baik, itulah paparan presentasi makalah presentasi PPT kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.